korupsi disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya bad governance. Kita mengalami kemunduran di hampir segala segi. Lapangan kerja yang tercipta makin tidak berkualitas. Tercipta lapangan kerja tapi pekerja informal. Ketimpangan makin menjadi-jadi. Situasi di luar itu relatif tidak terlalu jadi signifikan faktor ya. Maksimalisasi nilai tambah nasional. Iya kan? Kalau 95% nilai tambahnya lari ke satu negara, ya itu namanya bukan pembangunan gitu. Jadi hilirisasi belum tentu pembangunan. Karena pembangunan pada akhirnya menyejahterakan rakyatnya, bukan menyejahterakan rakyat di luar negeri gitu. Halo sahabat, ketemu lagi di kanal ini. Hari ini luar biasa karena saya kedatangan tokoh lah dan guru bagi kita semua. Dan sampai sekarang masih konsisten untuk menyuarakan suara-suara yang dianggap kebenaran dan memang perlu disuarakan, khususnya kepada pengambil kebijakan, Bang Faisal Basri. Terima kasih banyak Bang, sudah terima kasih sama-sama Mas bersedia ke sini nih. Sehat Bang ya? Ya lumayan lah, alhamdulillah. Ada aja gangguan kalau sudah di atas 60 ya. Tapi masih waras yang penting aja. Mudah-mudahan mata ini belakangan ini yang. Oke. Nah, saya ngikutin nih Bang Faisal terutama di forum-forum sebelum pemilu ya. Satu kata yang disuarakan tuh selalu lawan. Nah, sebetulnya apa sih yang Bang Faisal lihat? Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir, saya sampaikan juga waktu acara peluncuran laporan indeks persepsi korupsi itu kan, kita mengalami kemunduran di hampir segala segi. Jadi kalau dikatakan kemiskinan telah turun sebagai indikator keberhasilan, kenapa bansos naik gitu kan? Bansos kan untuk orang miskinnya naik. Dan orang miskinnya cuma 9%-an gitu. Tapi orang yang nyaris miskin, ditambah yang nyaris miskin, rentan miskin dan insecure, jadi hidupnya jauh dari nyaman gitu, itu 60,6%. Itulah yang kita hadapi. Kemudian kalau pembangunan berhasil kan terwujud dari indikator kualitas manusianya. Yang paling gampang usianya meningkat biasanya, angka kematian turun, angka kelahiran juga turun, kesehatan naik, kan gitu kalau pembangunan. Yang dibangun kan manusianya. Loh kok ini usia rata-rata life expectancy at birth ya, jadi apa tuh tingkat harapan hidup waktu lahir 2 tahun terakhir turun. Sekarang kita cuma 66,7 tahun. 67,7 maaf. Timor Leste lebih tinggi dari kita gitu. Ini buat saya alarm sekali. Kemudian pendidikan ya, yang indikator standar kan PISA, matematik, science dan reading literacy tahun 2022 turun terus nih dalam 10 tahun terakhir, dan tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2000. Kemudian dilihat dari kualitas pembangunan ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu makin maju, kompleksitasnya meningkat. Complexity index. Dulu misalnya kita mencangkul. Mencangkul. Kan nggak kompleks ya, mencangkul ya tenaga gitu. Kemudian pakai traktor, kemudian pakai artificial intelligence seperti di Israel itu loh yang pakai komputerisasi, masuk gitu. Di kita complexity indexnya turun. Indeks kompleksitinya sudah disusul oleh Vietnam, sudah
hampir disusul oleh Kamboja sekalipun. Oh iya. Jadi banyak sekali indikator yang menunjukkan terjadinya kemerosotan gitu. Okay. Belum lagi tax ratio turun terus, utang menggelembung gitu. Nah, ini kan berarti harus ada koreksi total ya, transformasi. Ada yang menyebut transformasi gitu. Nggak bisa kita begini. Jadi makin jauh kita dari kemungkinan mampu untuk jadi negara maju tahun 2045. Nah jadi kan harus dikatakan gagal ini ya, nggak total gagal ya, tapi gagal. Impor beras 3 juta ton. Sudah 4 tahun terakhir kita menjadi importir gula terbesar di dunia gitu kan. Jadi pangan kita itu lebih banyak impor daripada ekspor. Padahal janji-janjinya dulu kan tidak seperti itu. Nah jadi kan kita harus melakukan upaya yang radikal gitu untuk mengubah ini semua. Nah menurut saya kalau kekhawatiran saya itu ini kok dianggap keberhasilan dan akan dilanjutkan, kan bahaya sekali. Karena kegagalan yang diwariskan mendekatkan diri pada bencana. Orang kegagalan terus mau diwariskan, mau dilanjutkan gitu kan. Nah bahaya itu. Nah inilah yang menjadi kegundahan kita, dan kajian-kajian akademik di universitas itu makin membuktikan. Terakhir LPM FEUI keluar dengan white paper. Wah sulit ini untuk membayangkan apa ya. Dan terakhir Goldman Sachs kalau nggak saya tidak salah bikin kajian sampai 2070. Wah di situ Indonesia makin terbata-bata. Jadi walaupun kita bakal jadi negara nomor 4 terbesar di dunia dari size-nya, tapi dari berbagai indikator kita tuh mengkhawatirkan gitu. Jadi pertumbuhannya akan makin lama makin loyo. Jadi makin terkikis energi yang kita punya. Masih banyak lagi sebetulnya, tapi ini kan bukan ekonomi. Jadi intinya kalau kita misalnya mengalami gangguan kan antara lain yang bisa kita lakukan, kita general check up ya. Nah kalau kita general check up kelihatan sekali banyak fungsi-fungsi tubuh di dalam ekonomi kita itu yang tidak sehat, bermasalah. Nah kalau kemudian dengan bacaan tadi itu Bang, lalu kemudian kita sudah mengalami fase pemilu, meskipun masih menunggu real count ya, tapi kira-kira dari prediksi itu kan hasilnya sudah bisa kita lihat ya kecenderungannya. Nah Bang Faisal akan melihat situasi ke depan kayak gimana tuh Bang? Ya pertama tuh kita lihat dulu dinamika sampai Oktober. Jadi kan ini banyak partai-partai pendukung nomor 1 dan nomor 3 melihat dengan kasat mata kecurangan-kecurangan, ketidakpatutan, bansos lah, Mahkamah Konstitusi segala macam. Mereka mungkin akan melakukan upaya di parlemen sekarang dengan hak angket, hak interpelasi. Tadi saya hitung-hitung kalau di jumlah partai pendukung 01 dan 03 itu jauh di atas 02 gitu. Jadi bisa diganggu di sini dinamikanya luar biasa, dan pada akhirnya kalau di Mahkamah Konstitusi kan butuh pembuktian segala macam. Kalau diangket kan lebih proses politik. Jadi ada proses politik, ada proses hukum. Nah jadi bisa masih remang-remang gitu kita melihat ke sana ya. Belum lagi ada isu-isu yang nggak bisa kita anggap remeh. Misalnya penyelidikan Badan Anti Korupsi Eropa ya. Ini kan kalau namanya korupsi senjata jadi masalah dunia. Karena kalau perdagangan senjata ini kacau balau jatuh ke tangan teroris kan bahaya. Ini oleh ini concern dunia kan.
Jadi kita cermati terus, dan hampir pasti KPK di Indonesia tidak akan berani memegang bola panas ini kan. Nah, jadi banyak sekali kendala-kendalanya yang membuat itu dia tadi ketidakpastiannya tinggi gitu, relatif tinggi. Investor tidak akan segera merealisasikan investasinya karena nunggu dinamika ini gitu-gitu ya. Nah, jadi itu sampai Oktober, katakanlah 02 yang menang, yang menjadi presiden. Banyak juga kan isu, wah nanti Pak Prabowo hanya 2 tahun begitu ya. Karena faktor kesehatan ya. Karena faktor apa, boleh jadi perjanjian, kita nggak tahu kan. Karena kan ini tesisnya kan kelanjutan rezim Jokowi gitu. Ya dia tidak bisa 3 periode dengan cara yang lain, proksi anaknya dan sebagainya. Ini juga akan create ketidakpastian yang terus. Jadi Oktober berlanjut nih, belum selesai nih ketidakpastian. Itu yang paling dibenci oleh pengusaha, oleh investor, ketidakpastian itu. Nah, kemudian kedua, terlalu banyak pendukung 02 ini. Anda bisa lihat lah ya, pongahnya Boy Thohir itu yang mengatakan kita ini kira-kira 30% kekuatan ekonomi Indonesia siap untuk memenangkan 02 satu putaran gitu kan. Memangnya gratisan gitu. Mereka ingin terus ditambah konsesi batubaranya, ditambah konsumsi lahan untuk sawitnya. Mereka ingin segala kendala, menurut mereka kendala itu misalnya terkait dengan limbah berbahaya sudah dinyatakan tidak berbahaya. Mereka dapat akses ke bank-bank BUMN pinjamannya. Mereka bisa meng-create project-project. Kalau teman-teman masih ingat dulu, batu bara mau diolah jadi gas gitu kan. Secara teknologi bisa, tapi mahal sekali, subsidi negara. Kemudian industri-industri lain ya, HM Sampurna katanya kan, ini menurut Boy Thohir loh, bukan menurut kita ya. Itu mendukung juga rokok. Rokok nih jangan dikenakan cukai tinggi-tinggi gitu kan. Diberikan kebebasan mereka menjual rokok secara mudah, karena rokok pemula ini adalah belia-belia kita gitu. Jangan galak-galak dengan rokok gitu. Itu harus dibayar semua. Sebelum ini aja Pak Jokowi itu sangat tidak peduli terhadap isu-isu seperti ini. Nah, kalau balik ke tadi Bang Faisal kan di awal sempat mention di acara launchingnya TI ya soal indeks persepsi korupsi. Kan hasilnya sebetulnya kita lihat dari skor stagnan nih Bang ya. Urutan kemudian kita turun. Jadi 115 ya, dari 110 ya. Betul. Nah, itu apakah memang faktor yang menyumbang itu semua tadi yang sudah Bang Faisal sebutkan di awal gitu? Atau sebenarnya secara signifikan pemberantasan korupsi kita itu memang, atau kalau kita mau ngomong skup yang lebih besar, good governance lah katakanlah jargonnya begitu, memang kita memang mengalami kemunduran kah, atau sebetulnya memang persoalannya itu lebih kompleks Bang? Pertama kita lihat korupsi disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya bad governance, ya kan? Bad governance karena apa? Karena penegakan rule of law nggak jalan. Karena apa? Karena tidak ada checks and balances, gitu kan? Ya, apa yang bisa yang mau dilakukan pemerintah tidak dikontrol oleh DPR, macam. Nah, oleh karena itu kita lihat akar terpenting
dari penegakan korupsi itu demokrasinya sehat apa tidak. Nah, indeks demokrasi kita baik versi Economist Intelligence Unit maupun VIDEM Index itu, terutama VIDEM Index ya, itu mengalami penerjunan bebas ya. Bukan lagi turun ya, dalam 3 tahun terakhir itu turunnya tajam sekali. Tadinya kita tuh termasuk kampiun demokrasi di Asia Tenggara paling tidak. Sekarang Timor Leste lebih baik. Malaysia lebih baik ya. Walaupun kita ya lebih baik dari yang lain-lain gitu. Tapi kita tidak bisa lagi mengklaim Indonesia nih kampiun demokrasi gitu. Kita punya demokrasi forum setiap tahun yang diinisiatif Pak SBY. Kita bangga. Dan Pak Jokowi gagap kalau bicara demokrasi dengan Joe Biden, dengan siapa-siapa gitu. Gagap gitu. Nah jadi demokrasi indeks yang turun itu yang mencerminkan macam-macam tadi, tidak melemahnya checks and balances, perencanaan proyek yang buruk segala macam, menyuburkan korupsi. Ya bayangkan semua partai mendukung pemerintah, dikasih konsesi macam-macam, kasat mata gitu. Nah dari situlah makanya temanya ini bagus sekali kan, TI tahun ini ya, dan ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat. Betul. Nah, jadi kesejahteraan rakyat turun yang kita tunjukkan tadi, dari segi kemiskinan juga bergerak, lapangan kerja yang tercipta makin tidak berkualitas, tercipta lapangan kerja tapi pekerja informal, ketimpangan makin menjadi-jadi, gitu-gitu loh. Jadi kelihatan sekali demokrasi, korupsi, pembangunan yang dirasakan oleh rakyat seperti apa, sesuai dengan teori kajian yang paling komprehensif tentang korupsi dan pembangunan dilakukan oleh Acemoglu dan kawan-kawan ya, ada Robinson, ada 2 lagi scholar, jadi 4 scholar dari universitas yang berbeda di Amerika, antara lain MIT, Chicago, Harvard gitu. Itu menunjukkan bahwa demokrasi yang memengaruhi pembangunan. Kalau di masa-masa lalu kan pembangunan dulu baru demokrasi belakangan, enggak kok. Kalau demokrasi sehat, pembangunan juga menghasilkan ekonomi yang sehat, tercermin dari harapan hidup yang naik. Kalau kita kan turun tadi, pendidikan naik, begitu. Dan ketimpangan turun. Disparitas ekonomi ya. Nah ini saya baca-baca nih Mas, sebagai orang awam ya, paling tidak ada 2 negara yang sudah mengumumkan bahwa mereka masuk ke tahap resesi. Paling tidak yang saya baca itu Jepang sama UK kalau saya nggak salah. Nah mungkin sebagai orang awam mungkin saya perlu dijelaskan dulu nih Bang, sebenarnya resesi itu apa sih? Resesi adalah satu keadaan di mana suatu perekonomian itu mengalami kemerosotan, jadi ekonominya mengkerut, menciut, atau istilah ekonominya pertumbuhannya minus. 2 triwulan berturut-turut, 2 triwulan berturut-turut. Nah, tapi yang menarik, Inggris juga 2 tahun yang lalu diprediksi resesi, emang 2 triwulan, tapi triwulan ketiga sudah rebound lagi. Jadi cepat reboundnya. Dan IMF menyadari dalam salah satu publikasinya, kami terlalu pesimis memprediksi 2023-2024. Terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 dunia ya, dan beberapa negara yang utama itu lebih baik dari prediksi. Jadi tidak tahu kenapa ekonomi ini cenderung gelisah gitu, dan lebih gloomy melihat dunia, dan kenyataannya tidak seperti itu. Padahal ekonomi dunia itu dihadapkan oleh tantangan yang berat sekali, perang Ukraina, COVID,
perang Israel yang menghantam Gaza, ya itu perubahan iklim, kemudian Houthi, perubahan iklim, ternyata bisa cepat beradaptasi gitu. Jadi dan semua itu kalau ingin diwakilkan dengan satu indikator, ada yang namanya indeks ketidakpastian dunia. Oke. Indeks ekonomi ketidakpastian dunia. Jadi World Uncertainty Index. Nah, saya kebetulan datanya ada, gitu ya. Ketidakpastian dunia yang salah satu menyebabkan resesi kan ketidakpastian. Itu paling tinggi itu di waktu COVID memang. Itu memang kenyataannya dunia pertumbuhannya negatif. Betul. Tapi sampai triwulan keempat tahun lalu World Uncertainty Index-nya turun terus. Artinya makin certain. Nah, jadi kalau ingin saya kaitkan dengan Indonesia, Indonesia itu relatif kondusif dari faktor luar. Jadi misalnya kita mengalami krisis atau apa, tidak disebabkan oleh faktor luar. Lebih dari dalam. Memang rasakan bahwa dinamika di dalam ini yang paling memengaruhi kehidupan kita kan daripada luar. Oke. Artinya situasi di luar itu relatif tidak terlalu jadi signifikan faktor ya. Betul. Artinya kalau kita baca di luar sudah ada resesi, artinya kita sebetulnya enggak. Kenapa Mas pertanyaannya kan? Enggak, justru ini kan kenapa? Saya pengen tahu. Dan diklaim oleh pemerintah itu tuh Indonesia kita ekonomi Indonesia tangguh gitu ya. Nah, ada perhitungan baru yang dibuat oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Bisa dilihat di websitenya. Salah satunya adalah, jadi misalnya kalau kita mainnya di samudra bebas, kita akan berpotensi tinggi untuk digulung ombak kan. Tapi kalau kita main di got ya kita tidak akan tenggelam. Nah, jadi dalam konteks ekonomi Indonesia itu mainnya di got, jadi nggak bakal bisa tenggelam. Jadi tercermin dari kita itu makin tertutup, Mas. Jadi degree of openness dari ekonomi Indonesia turun terus. Dan terus turun di rezim Jokowi ini. Menarik sekali. Kemudian kedua, kita tidak gaul dengan ekonomi dunia. Kalau tidak gaul kan kita tidak terkena COVID kan, tidak terkena penyakit menular kan. Nah, tidak gaulnya itu tercermin dari Global Supply Chain Index. Jadi ada backward, ada forward. Itu kita rendah sekali. Jadi misalnya Vietnam ya. Vietnam itu mengekspor barang itu kontennya dari berbagai negara. Mengimpor barang ada konten Vietnamnya gitu. Nah, di Indonesia misalnya seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo sampaikan itu dalam salah satu debatnya, kita mau bikin handphone sendiri. Bikin sendiri handphonenya. Pertanyaannya, layarnya dari mana? Chipsnya dari mana? Nah, jadi itu namanya dunia sekarang ini bicara global supply chain. Jadi terbukti bahwa yang paling banyak menikmati nilai tambah dari handphone itu adalah yang memasok layar. Yang memasok layar siapa? Korea. Yang kedua terbanyak adalah yang memasok chips, Taiwan. Yang cuma merakit dapatnya paling sedikit. Cina dapatnya paling sedikit. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kan ngeri kita. Nah, tapi kita bisa memproduksi handphone sendiri. 100% bahan bakunya diimpor. Ya gimana, cuma merakit aja. Pasti keuntungannya kecil. Dan untuk konsumen kita semata. Kita, menurut saya lebih baik Indonesia
mengembangkan apa Mas, penutup handphone apa namanya? Casing. Ya. Casing, kita strong di casing, dan casing kita dipakai oleh seluruh handphone di dunia, itu lebih untung. Nah, jadi cara berpikir Pak Prabowo ini kok inward looking, beda dengan ayahnya yang sangat. Prof Mitro itu kebetulan saya dapat kelas Pak Mitro itu dua semester gitu ya. Nah, ini yang membuat saya gundah itu. Jadi kembali ke zaman kegelapan gitu ya. Nah, itu tadi kegelapan tuh contohnya apa tuh Mas? Mobil apa tuh? Mobil listrik. Mobil nasional. SMK. Oh, SMK ya. Gitu kan. SMK, Mopnas zaman Pak Harto dulu kan. Gagal semua. Ini mau diulangi gitu. Nah, artinya gini Bang, kalau saya coba cerna nih Bang ya, dari pemetaan rantai pasok global tadi kan memang harusnya kita memetakan produk-produk yang secara di mana kita bisa kompetitif. Kan tadi kalau Bang Faisal menyotohkan casing handphone tadi kan. Nah, ini kan nampaknya nggak dilihat ya Bang ya, apalagi tadi Bang Faisal menyatakan kita lebih inward looking sekarang. Nah, dalam cara berpikir itu kemudian kita mendengar bertubi-tubi, membaca bertubi-tubi soal hilirisasi nikel. Meskipun saya nggak setuju sebenarnya istilah hilirisasi itu apa sih sebetulnya gitu. Karena kalau lihat bahasa Inggrisnya kan downstream ya, kenapa jadi hilirisasi di kita gitu? Downstreaming. Ya, downstreaming. Nah, Bang Mas ngeliatnya gimana tuh Bang? Ya, kalau dalam konsep pembangunan tidak ada di buku teks yang namanya downstreaming itu sebagai strategi pembangunan. Adanya industrialisasi. Industrialisasi niscaya hilirisasi. Ya. Industri apa misalnya industri mebel tuh. Ya karena kita ada kayunya. Industri pengalengan ikan. Ya karena kita ada ikannya kan, downstreaming semua. Betul. Jadi itu niscaya gitu. Nah, tapi kalau yang namanya hilirisasi itu sebatas biji, misalnya biji nikel lah ya. Biji nikel masuk smelter, proses downstreaming itu menjadi ferronikel. Tidak peduli bahwa 100% ferronikelnya dijual ke luar negeri. Tidak peduli modalnya itu 100% dari luar negeri. Tidak peduli teknologinya 100% dari luar negeri. Kalau industrialisasi bukan sekedar membangun pabrik, tapi juga mengembangkan budaya industri, menyiapkan sumber daya manusianya, kemudian mempersiapkan industri-industri yang saling terkait pohon industrinya gitu loh Mas. Jadi Indonesia memang tidak dikembangkan selama ini, tapi bukan dengan hilirisasi. Nggak peduli bahwa nilai tambahnya itu kan semua pembangunan kan maksimalisasi nilai tambah nasional. Iya kan? Kalau 95% nilai tambahnya lari ke satu negara, ya itu namanya bukan pembangunan gitu. Jadi hilirisasi belum tentu pembangunan. Karena pembangunan pada akhirnya menyejahterakan rakyatnya, bukan menyejahterakan rakyat di luar negeri gitu. Artinya memang kalau kita bicara industrialisasi, niscaya kita akan memetakan rantai pasok global memang ya. Karena mana yang perlu dikembangkan dan itu punya nilai ekonomi lebih kan. Betul. Ya kita tidak akan kalau hilirisasi ini ujungnya kan katanya baterai, ya kan, mobil listrik. Semalam itu saya utrek-utrek itu perkembangan sekarang itu judul-judulnya ya, industri mobil berbasis baterai sekarat. Muncul mobil-mobil baru dengan yang lebih murah adalah hidrogen. Maroko baru memproduksi kerjasama dengan Prancis tuh kan. Maroko dengan Prancis. Ini katanya kebangkitan negara-negara gurun. Bayangkan loh, Jepang juga gitu. Jadi apa yang dijanjikan oleh pemerintah tentang
industri nikel bakal menjadi masa depan Indonesia pada Pak Jokowi kan, yang membawa Indonesia ke emas. Udah dipakai nikel ini. Iya kan? Kenapa ya? Karena ulah Indonesia juga. Jadi Indonesia kan pemasok utama nikel dunia ya Mas ya. Tiba-tiba Indonesia melarang ekspor. Harga nikel di dunia kan jadi langka, harganya naik. Nah, orang-orang yang menggunakan nikel ini mencari alternatif yang lebih murah. Keluarlah yang namanya ferrofosfat itu lebih murah. Kemudian keluar sodium fosfat, garam. Nah, basisnya garam, semua negara ada yang punya laut kan. Nah, itulah namanya kalau tidak gaul tuh. Dan akhirnya dikucilkan sendiri. Dan waktu Indonesia sudah dikuasai sudah menggunakan seluruhnya katakanlah mobil listrik, nikelnya sudah habis. Dan 6-11 tahun lagi habis Mas. Gara-gara hilirisasi itu gitu. Dan inward looking. Nah, ini yang terakhir Bang. Kalau kita mau membayangkan solusi lah ya. Kan kita masih punya harapan toh Bang Faisal ya. Meskipun situasinya rumit tapi kan harapan tetap harus kita pelihara kan. Yang jadi fondasi untuk paling tidak menyelesaikan persoalan ini dalam rentang waktu 5-10 tahun ke depan ini apa sih Bang yang kira-kira perlu strategis gitu ya sebagai fondasi agar kita pada track yang benar? Karena kerusakannya itu sudah parah, meluas dan parah, maka harus simultan dilakukan transformasi kelembagaan. Karena semua ini aturan main ini Mas. Yang membuat begini kan aturan main yang mereka ciptakan itu. Jadi istilah Acemoglu Robinson itu transformasi kita dari economic extractive economic institution ke inclusive economic institution. Dari extractive political institution menjadi inclusive political institution. Jadi demokrasinya dulu dibereskan. Tetap ya. Pada saat yang bersamaan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institutions. Jadi apa sih namanya ekstraktif itu? Jadi kasarnya itu masa sih kegiatan ekonomi tidak beranjak dari sekedar keruk jual, petik jual, tebang jual gitu. Itu namanya ekstraktif. Ekstrak aja dari alam gitu, nggak pakai otak. Nah, jadi kita harus ke yang inklusif, yang meng-create keuntungan bagi semua, bukan hanya para oligarki. Kalau yang ekstraktif kan menghasilkan oligarki udah pasti. Karena gitu. padat modal ya. Padat modal. Sebetulnya bukan itu Mas. Bukan. Karena kedekatan dengan negara. Karena dia berbasis konsesi. Konsesi negara. Jadi mereka berbondong-bondong. Anda lihat misalnya mereka akhirnya mengokupai partai kan. Para saudagar ke partai karena negara lah yang mau bisa memberikan konsesi kepada dia, memberikan kemudahan kepada dia gitu. Jadi kuncinya adalah nomor satu menurut saya yang harus kita pelihara ini adalah kebebasan berpendapat, kebebasan pers. Kemudian yang kedua adalah pastikan ada checks and balances. Kalau tidak juga, kalau ini sudah, pastikan kalau ada yang masih ngemplang-ngemplang, anti korupsinya bisa mentungi satu-satu. Penegakan hukumnya berarti ya? Penegakan hukum dan penegakan agensi anti korupsi. Nah, jadi kalau ini nih, ekonominya diserahkan kemana? Beres gitu. Nah, tapi kita bicara
tadi udah political institutionsnya dari ekstraktif ke inklusif. Economic institutionnya mudah disetel-setel untuk jadi inklusif itu. Oke. Jadi nilai tambahnya dinikmati sedemikian luas oleh masyarakat. Nah, tentu saja tidak semua. Ada sejumlah rakyat tertentu dia nggak bisa untuk menikmati itu. Itulah yang namanya affirmative action lewat namanya sistem social protection index, social protection expenditure yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi, bukan bantuan sosial yang dikucurkan kalau mau pemilu, tapi dia inherent di dalam bisnis itu, gitu. Jadi misalnya kalau petani gagal panen, udah ada mekanismenya untuk kalau kita kan asuransi, petani juga dikasih ditolong dong untuk diasuransikan gitu kan. Petani itu rentan supaya petani tidak rentan. Kalau petani tidak punya sistem jaminan sosialnya, itu dia modal dia habis, kalau gagal panen dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itulah yang menghasilkan ekonomi yang humanis itu, berkeadilan. Dan untuk belajar nggak usah jauh-jauh ke Timur Leste gitu loh. Ini agak ironis betul Bang ya. Timur Leste mas, social protection indexnya jauh lebih baik dari Indonesia. Mereka juga punya sistem tabungan yang namanya oil fund. Jadi kekayaan alam yang dieksploitasi sama mereka cuma dipakai oleh pemerintahnya itu 10%, 90% ditabung oleh generasi mendatang. Itu kayaknya mereka sebut di konstitusi mereka deh Bang, soal fund itu. Iya. Ada undang-undangnya sendiri gitu loh. Nah, kan ironis gitu ya. Saya oleh karena itu yang sekarang kalau kita gagal ini, kita bisa mengalami stroke yang ketiga. Kan Indonesia sejak merdeka itu sudah 2 kali mengalami stroke berat. Pertama 65 kan. Dan itu belum sepenuhnya tertutupi loh Mas. Betul. Masih ada sampai sekarang kan. Belum pulih sepenuhnya. Belum regenerasi sel-selnya itu. Sudah stroke kedua 98. Krisis ekonomi. Dan itu menimbulkan luka yang sampai sekarang belum tertutupi juga. Nah, jangan bayangkan stroke ketiga, karena stroke ketiga itu pada umumnya langsung nggak kuat lagi, meninggal dunia itu. Nah, apa yang saya warning tentang Indonesia, tatkala stroke ketiga itu terjadi berupa apa? Daerah-daerah menganggap apa urgensinya tetap berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Kami tambah miskin. Pembangunan berbasis di Jawa terus. 56% ekonomi itu di Jawa Mas. Tapi simpanan 78% di Jawa. Jadi di luar Jawa ini nggak ada duit Mas, praktis gitu ya. Bukan nggak ada sama sekali. Tapi 78% di Jawa simpanan itu. Kemudian terjadi proses penghisapan yang makin dahsyat. Ya apalah semua lah, Anda bisa lihat di daerah teman-teman kan mulai survei ada di lapangan sekarang di Morowali segala macam, kan miskin segala macam. Jadi perekat Indonesianya hilang. Jadi mereka menuntut kawan-kawan saya di Papua yang bekerja di Papua itu cerita misalnya doa para petinggi agama di sana itu sudah, Tuhan merdekakanlah kami gitu. Karena yang dilakukan pendekatannya ke Papua pendekatan keamanan, kekerasan terus gitu. Padahal budaya Papua mereka punya kultur bahwa ini semua milik adat. Jadi kalau mereka ngambil punya konsesi investor alam tentu, mereka dianggap pencuri kan. Di penjara mereka, di konsep mereka tuh ya itu milik mereka gitu. Dan itu sudah berjalan ratusan tahun. Antropologi, sosiologi harusnya kan bukan pendekatan sekuritas, keamanan gitu.
Jadi apa yang melekat lagi yang menyatukan Indonesia gitu. Nah, jangan sampai stroke ketiga, karena waktu stroke ketiga NKRI ini bisa bubar risikonya itu. Wow. Nah, oleh karena itulah kita minta penyebab utama yang bakal bisa menciptakan stroke ini adalah Jokowi. Oleh karena itu kita minta Jokowi bertanggung jawab, mundur, ya. mundur dan insyaf setidaknya untuk menghindari stroke ketiga ini yang membuat goodbye Indonesia gitu. Saya dihangatkan juga oleh senior ini Mas. 2045 emang masih ada Indonesia kata senior itu. Melihat dari gelagat ini kan purnawirawan TNI dan Polri udah mulai menyuarakan kegundahan-gundahan mereka itu. Ya mari kita lakukan sesuatu untuk memastikan jangan dianggap kita yang ngomong gini cerewet gitu, enggak, karena kita cinta Indonesia gitu. Betul bang. Karena kita juga punya saham ya. Iya. Oke, Bang Faisal, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Saya belajar banyak. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke track yang benar. Sahabat, demikian tadi obrolan bernas bersama Bang Faisal. Kita ketemu di obrolan-obrolan berikutnya. Salam.